Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau belajar tentang titik didih dan titik beku. Tentukan titik didih dan titik beku larutan. Ya, ini masuk di dalam sifat koligatif larutan ya, yang mengandung 18 gram glukosa, mR sama dengan 180 dalam 500 gram air. KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius ya per M molal. KB itu artinya ketetapan didih ya. B itu maksudnya boil. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. KF itu adalah titik bekunya, ketetapan beku. F nya itu freeze. Oke, kita tulis aja diketahuinya dulu. Yang diketahui itu apa aja tadi? Diketahui itu P air ya, P air. Pelarut airnya sama dengan 500 gram. Kemudian mR nya sama dengan 180. Kita tulis aja dulu deh, ditanyanya yang ditanya apa? Tentukan titik didih dan titik bekunya. A itu titik didihnya, yang B itu adalah titik bekunya. Kita tulis saja rumusnya ini adalah molalitas sama dengan gram per mR dikali 1000 per P, itu satuannya gram ya. Jadi P itu maksudnya pelarutnya. Jadi gramnya itu tadi berapa? Gramnya 18 glukosanya 18 gram per mR. mR nya tadi berapa? mR nya berapa? mR nya itu 180 dikali 1000 per P. P nya berapa? P nya itu 500 gram ya, kelihatan nggak? mR sama dengan 180 dalam 500 gram ya, jadi pelarutnya itu 500 gram sama dengan, ini bisa coret ya, jadi 10, terus ini jadi 2 per 10. 2 per 10 itu berapa? 2 per 10 sama dengan 0,2 molal ya.
Setelah dapat molalnya, kita cari kenaikan titik didihnya. Kenaikan titik didihnya rumusnya itu adalah delta TB sama dengan KB ketetapan didihnya dikali molalitasnya. Ada dua syarat dalam hal delta TB ini. Jika larutan tersebut adalah bersifat non-elektrolit, itu rumusnya hanya seperti ini saja. Tapi kalau pelarut itu bersifat elektrolit, berarti ini bisa ditambahkan lagi dikali I. Tapi karena glukosa ini sifatnya adalah non-elektrolit, jadi rumusnya hanya ini saja. Baik, kita lanjut. Delta TB dikali M. KB nya berapa tadi? Kita lihat di sini soalnya. KB airnya 0,52 derajat Celcius. Kelihatan ya, 0,52 derajat Celcius dikali dengan M nya tadi, molalitasnya kan sudah ketemu ya, yaitu 0,2. Nah, dikali 0,2 sama dengan berapa? Kita kalikan ya, 0,52 dikali 0,2. Oke, hasilnya 1, oh no 0,104. Oke, setelah kita dapat, kita tulis lagi, kita lanjut. TB nya hapus dulu ya. Nah, kita lanjut TB nya TB titik didihnya sama dengan TB ditambah delta TB. Titik didih suatu air itu berapa? 100 derajat ya titik didihnya. 100 derajat Celcius ditambah delta TB nya berapa tadi? 0,104 ya derajat Celcius. Nah, ini juga derajat Celcius. Oke, jadi sama dengan 100 ditambah 100, 0,104, jadi 100,104 derajat Celcius. Ya, ini belum selesai, baru sampai di bagian satunya. Nah, bagian duanya lagi kita cari yang ketetapan bukunya. Rumus dari ketetapan bukunya itu delta TF sama dengan ketetapan buku dikali molalitas sama dengan tadi KF airnya di soal berapa? 1,52
sama dengan 1,86 dikali molalitasnya. Molalitasnya tadi berapa? Ini M 0,2 molalitas sama dengan berapa? Nah, ini hasilnya 0,372 derajat Celcius. Setelah kita mencari penurunan titik bekunya, kita cari lagi bagian titik beku larutannya, yaitu TF sama dengan titik beku dikurang delta TF. Titik beku pelarut dikurang penurunan titik beku yang tadi ya. Oke, sama dengan titik beku itu suatu larutan itu biasanya berapa? Ya, itu 0 derajat dikurang yang tadi 0,372 ya, penurunan titik bekunya 0,372 derajat Celcius. Sama dengan berapa? 0 dikurang 0, jadinya berapa? Tinggal kita tambahin aja ya, min 0,372 derajat Celcius. Ini sudah terjawab ya, jadi hasilnya titik bekunya itu 0,372 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah TB 100,104 derajat Celcius. Oke, untuk soal tentang titik didih dan titik beku suatu larutan, yaitu sifat koligatif dari sebuah larutan, yaitu dalam hal ini adalah glukosa. Ya, sudah terjawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.